Drama menjelang laga ASEAN All-Star melawan Manchester United terus bergulir. Semuanya bermula dari satu pernyataan pengamat asal Malaysia yang mendukung Jay Izzez buat jadi kapten ASEAN All-Star. Dalam kesebelasan ni, Jay Izzez yang paling layak untuk menjadi kapten. Yes. Bagi aku, he's the captain. He's the captain of this team. ASEAN All-Stars. Jay Izzez. Kita memerlukan seorang world class leader untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund, nama-nama seperti Joshua Zirkzee, nama-nama seperti betul. Yalah, betul lah. Semua senyum je. Betul lah. Ya, Memerlukan betul. Jay. Awak jangan senyum main. So Jay Izzez daripada Indonesia adalah the center back dan captain ASEAN All-Stars. Center back. CCB. Baik. Komentar ini langsung memantik reaksi keras dari fans Indonesia. Mereka nggak setuju, karena Bang Jay jelas-jelas bakal dibutuhkan buat timnas di kualifikasi Piala Dunia. Belum reda soal kapten, muncul lagi drama baru. Beberapa pemain ASEAN satu persatu mundur dari skuad. Dan yang paling bikin ramai, muncul kabar kalau Manchester United cuma bakal ngirim tim pelapis. Serius, setan merah beneran nggak bawa skuad utama. Mari kita usut tuntas semuanya. Kita bahas dari awal. Malaysia tahun ini berhasil mendatangkan salah satu klub terbesar di Eropa, Manchester United ke Stadion Bukit Jalil. Gak tanggung-tanggung, mereka menjalin kerjasama dengan AFF, dan lawannya pun bukan tim nasional Malaysia, tapi ASEAN All-Star, gabungan pemain-pemain terbaik dari Asia Tenggara. Harapannya, laga ini bisa jadi tontonan megah dan jadi ajang promosi besar-besaran buat sepak bola Asia Tenggara. Kehadiran tim seperti Manchester United tentu bukan hal sepele. Ini bisa jadi panggung emas untuk unjuk gigi, sekaligus menarik perhatian dunia ke potensi besar yang ada di kawasan ASEAN. Tapi ternyata ekspektasi itu nggak sepenuhnya berjalan mulus. Masalah mulai muncul dari berbagai sisi. Pertama, dari segi pemain. Nicklas Michelsen dari Thailand jadi pemain pertama yang mundur. Klubnya, Odense, gak ngasih izin karena masih punya jadwal pertandingan sampai akhir Mei. Ini menandakan bahwa komunikasi dan penjadwalan laga ini kemungkinan besar kurang matang sejak awal. Dengan jadwal Liga Eropa dan sebagian Liga Asia Tenggara yang belum tuntas, jelas akan sulit mengumpulkan pemain-pemain terbaik. Akibat keputusan itu, dari Thailand, hanya tersisa dua pemain, Piradol Chamrasame dan Patiwat Hamai. Itu pun bukan nama-nama utama yang sering menghiasi starting line-up timnas mereka. Belum selesai di situ, penjualan tiket juga jadi sorotan besar. Biasanya, nama besar seperti Manchester United bisa bikin tiket ludes dalam hitungan jam. Bahkan seringkali, server tempat penjualan tiket sampai tumbang karena terlalu banyak peminat. Tapi kali ini beda, tiket belum juga habis terjual meski promosi sudah gencar dilakukan di berbagai platform. Promosi dari media, influencer, sampai platform digital AFF, tampaknya belum mampu memicu antusiasme seperti yang diharapkan. Cukup mengherankan, apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kita udah terbiasa lihat tiket timnas habis dalam sekejap. Lawan Jepang, sold out. Lawan Australia, sama. Bahrain pun begitu. Bahkan saat menghadapi Argentina, hanya dalam hitungan menit, semua tiket langsung ride. Bandingkan dengan situasi di Malaysia saat ini, jelas terlihat perbedaan antusiasme publik. Drama makin menjadi. Dominic Tan dan Sergio Aguero, dua pemain lokal Malaysia, ikut mundur juga. Keduanya bakal fokus untuk bela timnas Malaysia di lanjutan kualifikasi Piala Asia. Ini adalah keputusan logis, karena lawan mereka di kualifikasi adalah Vietnam, tim kuat yang tentu nggak bisa dianggap enteng. Sebagai pengganti, Malaysia turunkan Huzaimi Piye dan Azam Aziz. Dua nama yang, secara kualitas dan pengalaman, belum tentu mampu tampil maksimal di laga besar melawan klub sekaliber Manchester United. Yang bikin unik, justru pemain Vietnam tetap ikut tampil di laga ASEAN All-Star. Nama-nama seperti Nguyen Quang Hai, Hoang Duc, dan Do Duy Man tetap masuk skuad. Padahal mereka juga punya jadwal lawan Malaysia beberapa hari setelah laga ini. Ini bikin publik bertanya-tanya, apa mungkin mereka menganggap Malaysia bukan lawan berat, atau mereka memang menjadikan laga lawan MU sebagai prioritas pribadi dan promosi. Sampai titik ini, udah ada 3 pemain ASEAN yang mundur resmi dan menolak tampil lawan MU.
Jumlah yang bisa bertambah, mengingat jadwal klub-klub domestik dan persiapan timnas masih berlangsung hingga akhir Mei. Pelatih ASEAN All-Star, Kim Sang-sik, jelas kecewa. Tapi dia tetap profesional. Dia bilang nggak bisa memaksa, karena laga ini bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Jadi wajar kalau klub dan pemain lebih prioritasin timnas masing-masing. Tapi Kim juga tetap optimis. Katanya, ini bukan sekadar pertandingan, tapi soal kebanggaan membawa nama Asia Tenggara ke panggung dunia. Baginya, semangat dan motivasi bisa jadi senjata yang tak kalah penting dari nama besar dan reputasi. Adalah satu penghormatan untuk memimpin pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini. Kami tidak hanya mewakili negara kami juga menunjukkan kepada dunia kebanggaan, semangat, dan kekuatan wilayah kami, kata Kim Sang-sik dikutip dari Astro Arena. Nah, sekarang kita geser ke Manchester United. MU juga ternyata nggak datang dalam kondisi ideal. Jadwal laga ini berdekatan dengan FIFA Matchday. Akhir Mei sampai awal Juni adalah waktu sibuk untuk agenda tim nasional di seluruh dunia. Jadi banyak pemain harus lapor ke timnas masing-masing untuk persiapan laga internasional, baik itu uji coba, Nations League, atau kualifikasi kompetisi besar. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Harry Maguire, Christian Eriksen, Rasmus Højlund, hingga Manuel Ugarte, hampir pasti absen. Mereka semua adalah pilar utama negaranya masing-masing dan gak mungkin absen hanya demi laga eksibisi. Jadi, sama seperti ASEAN, MU juga kehilangan banyak pemain bintangnya. Tapi bukan berarti MU bakal tampil seadanya. Beberapa nama besar kemungkinan tetap dibawa. Casemiro dan Mason Mount, dua pemain yang musim ini kehilangan tempat di timnas mereka, bisa jadi tampil untuk menjaga kebugaran dan jam terbang. Andre Onana juga hampir pasti main, karena Kamerun baru punya jadwal internasional di bulan September. Di luar itu, pemain muda seperti Hannibal Mejbri, dan Gore, atau Kobbie Mainoo, jika tak dipanggil timnas bisa jadi andalan. Laga ini bisa jadi ajang unjuk gigi buat para talenta muda setan merah. Banyak dari mereka haus jam terbang dan akan tampil habis-habisan karena ingin menunjukkan diri di depan manajemen klub. Masalah terbesarnya cuma satu, timing. Turmu ke Asia kali ini dilakukan di waktu yang kurang tepat. Bulan Mei bukan bulan ideal untuk laga pramusim atau pertandingan eksibisi. Biasanya, klub-klub Eropa baru jalanin tur sekitar Juni sampai Agustus. Waktu itu lebih longgar, pemain sudah bebas dari tugas negara, dan jadwal klub pun belum dimulai. Jadi bisa dibilang, ini adalah momen yang salah untuk gelar laga sekelas ASEAN All-Star vs Manchester United. Kesimpulannya, ya, kemungkinan besar Manchester United cuma bakal ngirim tim pelapis. Tapi bukan karena mereka gak niat, melainkan karena situasinya memang gak memungkinkan. Klub terikat aturan FIFA, pemain punya komitmen dengan negara masing-masing, dan waktunya juga kurang ideal. Tapi walau begitu, laga ini tetap menarik untuk ditonton. Setidaknya, kita bisa lihat sejauh mana kualitas pemain Asia Tenggara bersaing dengan skuad muda Manchester United. Buat pemain ASEAN, ini tetap bisa jadi panggung penting. Dan buat fans, ini tetap jadi momen langka melihat tim sekelasmu bermain langsung di kawasan Asia Tenggara. Gimana menurut kamu? Haruskah laga ini tetap dijalankan, atau sebaiknya dibatalkan aja karena kondisi yang serba tanggung? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka kontennya, dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara dan dunia. Dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kamu biar mereka nggak ketinggalan infonya.